Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi lembar kerja mahasiswa 2 dengan topik Brahma Widya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ratnasanya Pramita dengan NIM 2513041025 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Aisurian Ningsih dengan NIM 2513041021. Dan rekan saya. Kan nama saya Niputa Eka Lestari dengan NIM 2513041062. Baik, selanjutnya adalah pembahasan materi, dimulai dari nomor 1, akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Eka. Baik, pertama-tama kita akan membahas soal tentang Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Jadi, jawabannya yaitu sebenarnya konsep ini ketuhanan itu sama, cuma istilahnya berbeda. Di India Hindu lebih sering menyebut Brahman sebagai realitas tertinggi. Nah, ketika Hindu berkembang di Bali, para leluhur kita butuh istilah yang bisa dipahami masyarakat lokal. Maka dipakai istilah Sang Hyang Widiwasa yang artinya Tuhan yang Maha Esa. Jadi, bukan berarti India tidak mengenal konsep ini, tetapi penyebutannya berbeda sesuai konteks budaya masing-masing. Baik, saya lanjut soal kedua yaitu agama Hindu. Agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Jadi jawabannya yaitu agama Hindu sering kelihatan memuja banyak dewa, sehingga dari luar sering dianggap politeisme. Namun hakikatnya Hindu tidak murni politisme. Dalam filsafat Hindu, terutama yang diajarkan dalam Upanishad, terdapat keyakinan bahwa semua dewa hanyalah manifestasi dari Tuhan yang satu, yaitu Brahman. Atau dalam agama Hindu disebut dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Para dewa seperti Brahman, Wisnu, dan Siwa, yaitu Dewi Saktinya, Dewi Sri, Durga, dan Dewi Laksmi, dan lain sebagainya, dipandang sebagai perwujudan kekuatan Tuhan sesuai fungsi tertentu. Penciptaan seperti Dewa Brahma, pemeliharaan seperti Dewa Wisnu, dan pelebur disebut dengan Dewa Siwa. Kemakmuran, perlindungan, dan sebagainya. Dengan demikian, pemuja banyak dewa bukan berarti menyembah banyak Tuhan, melainkan sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa melalui berbagai aspek dan simbol. Oleh karena itu, Hindu lebih tepat disebut agama henoteistik atau dengan banyak manifestasi, bukan politisme murni. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya soal nomor 3 akan dibahas oleh saya sendiri. Agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal, atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul, serta sandaran bagi segala sesuatu atau fenomena. Di tataran konsep apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widiwasa? Jawabannya yaitu, menurut saya, Brahman dalam filsafat Hindu India dipahami sebagai realitas mutlak, tak terbatas, dan abstrak. Lahir dari tradisi Upanishad Vedanta, ia dapat dimengerti sebagai nirguna atau tanpa sifat, maupun saguna atau termanifestasi dewa. Dalam Hindu Bali, konsep serupa dikenal sebagai Sang Hyang Widiwasa, istilah Jawa kuno Sanskerta yang berarti penguasa alam semesta, yang dipopulerkan untuk menegaskan bahwa umat Hindu menyembah satu Tuhan sesuai sila pertama Pancasila. Dengan demikian, Brahman lebih menekankan aspek filosofis universal, sedangkan Sang Hyang Widiwasa bersifat teistik, praktis, dan kontekstual, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu di Bali. Selanjutnya, soal nomor 4,
akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Ayu Surya. Baik, soal selanjutnya. Saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hari Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hari Krishna muncul dan berikan solusinya? Jawabannya, demonstrasi atau komentar menolak Hari Krishna sebagai bagian dari Hindu muncul karena beberapa faktor, terutama terkait perbedaan praktik dan penafsiran ajaran Hindu. Kelompok Hari Krishna menekankan penyembahan kepada Krishna secara eksklusif, ritual yang khas, gaya hidup tertentu seperti vegetarian yang ketat, dan pengajaran yang kadang terlihat berbeda dari praktik Hindu tradisional di India atau Bali. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa mereka terlalu berbeda atau bahkan membuat Hindu terpecah, sehingga sebagian masyarakat mengekspresikan penolakan melalui demonstrasi atau komentar di media sosial. Selanjutnya, untuk solusi, yang pertama, peningkatan edukasi dan literasi agama. Memahami bahwa Hindu itu pluralistik dan memiliki banyak aliran atau sampradaya, sehingga perbedaan praktik dan fokus penyembahan merupakan bagian dari keberagaman, bukan ancaman. Yang kedua, dialog antar komunitas. Mengadakan diskusi atau forum antar aliran untuk saling mengenal ajaran, praktik, dan filosofi masing-masing. Yang ketiga, menekankan prinsip toleransi. Masyarakat Hindu sebaiknya menekankan dharma toleransi, bahwa setiap aliran memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya selama tidak merugikan orang lain. Yang terakhir, kebijakan yang adil. Pemerintah atau lembaga keagamaan dapat memberikan klarifikasi resmi bahwa Hari Krishna adalah bagian dari Hindu, sehingga mengurangi kesalahpahaman publik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.